Hadapi semua halangan yang merintang, jadikanlah semangat baru kita dalam berjuang. Semangatmu kawan, jadikanlah kekuatan. Kelak ini pastikan menjadi sebuah kenyataan. Doa dan harapan serta semangat yang kuat, yakinlah Tuhan pasti akan memberikan jalan. Percayalah dan yakinkanlah hati, bersabar menanti kemenangan itu kan datang. Dan jika kegagalan masih menghambat langkahmu kawan, coba hadapi semua dengan sebuah senyuman, dengan sebuah senyuman. Bersemangatlah, hidup ini indah jika kita menikmatinya. Bersemangatlah, ayo gapai mimpi demi masa depan yang cerah. Kita menikmatinya. Bersemangatlah, hidup ini indah jika kita menikmatinya. Bersemangatlah, ayo gapai mimpi demi masa depan yang cerah. Bersemangatlah, hidup ini indah jika kita menikmatinya. Bersemangatlah, ayo gapai mimpi demi masa depan yang cerah. Hadapi semua halangan yang merintang, jadikanlah semangat baru kita dalam berjuang. Nanti dari tujuan itu capaian yang kita inginkan kepada murid itu seperti apa? Apa etika atau bagaimana, atau pembelajaran sesuai minat bakat anak atau seperti apa? Itu teman-teman nanti mohon bantuannya untuk memberikan masukan seperti apa. Nah dari situlah nanti baru kelihatan capaian pembelajaran itu nanti melihat dari sesuai dengan visi kita ini, jadi jelas semuanya. Bagaimana Bu Leni, sudah siap untuk diskusinya? Nah baiklah teman-teman, kita akan diskusi di sini bersama yang akan dipimpin oleh Bu Leni. Kepada Bu Leni kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya yang saya hormati, Ibu Rizmi sebagai PP saya yang bisa hadir ini yang saya hormati, yang saya banggakan sama bunda-bundaku sekalian yang selalu mensupport selama saya menjadi CPG ini. Baik, saya di sini akan memaparkan nanti masalah kalimat lumpang atau cita-cita untuk murid kita ke depannya di sekolah kita. Sebelumnya
Saya di sini adalah sebagai calon guru penggerak. Insya Allah nanti kedepannya akan lebih baik lagi membawa sekolah kita ini. Kemudian kita ketahui dulu ya ibu-ibu bahwa tujuan pendidikan yang menurut Ki Haja Dewantara itu adalah kita menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan nantinya. Itu sangat jelas sekali. Kita menuntun, jadi seorang guru, calon guru penggerak dan nanti saya pribadi menuntun anak supaya dia nanti bisa mencapai kebahagiaan, ya. Nah, itu salah satu tujuan pembelajaran menurut Ki Haja Dewantara. Kemudian juga di situ juga seorang guru penggerak nanti akan menerapkan nilai-nilai dan peranan guru penggerak yang termasuk nilai-nilai itu adalah kita nanti sering berkolaboratif. Jadi nanti kita juga saling mengajar berhamba pada anak. Kemudian juga kita nanti selalu mandiri belajar seperti itu. Kemudian ditambahkan lagi dengan peranan tugas atau seorang guru penggerak itu adalah yang paling utama kita itu adalah pemimpin pembelajaran. Nah, kemudian ibu-ibu semuanya yang saya hormati, kepala sekolah dan PP yang saya banggakan, di sini saya akan memaparkan nanti mudah-mudahan TK kita ini akan maju dengan kita sama-sama memecahkan visi yang lama. Tadi sudah disampaikan PP saya bahwa visi kita itu sudah tepat, sudah cocok belum dengan pemikiran Ki Haja Dewantara. Jadi di sini ibu semua saya akan memandu. Yang pertama kita ada kalimat lumpangnya itu, ketika kita nanti di sekolah ini, ibu-ibu semuanya, kepala sekolah dan ibu-ibu semuanya, kita satu keluarga, satu rumpun, disinilah tempat kita. Nanti akan kita bawa kemana kita atau murid kita itu memimpikan murid yang bagaimana seperti itu. Saya mohon nanti Bu, bagaimana nanti mungkin dari perorangan ya Bu ya, mungkin dari Bunda Roli, Bunda Sep, Bunda Eka, Bunda Uas, dari sekolah, nanti mohon masukannya. Kalau kemarin saya mengharapkan itu anak-anak itu dari sini murid-murid saya itu mengimpikan itu berprestasi, kemudian semangat, kreatif dan berwawasan global serta beriman dan bertakwa, ya sesuai dengan profil Pancasila, ya. Itu yang saya impikan dari murid-murid ini. Dia selain beriman, dia juga kreatif, dia berwawasan global nantinya, gitu kan, serta mandiri. Itulah harapan saya untuk memajukan sekolah ini. Nah, sebelum kita lanjut Ibu, apakah memang nanti ada dari Ibu semuanya, bagaimana, apa yang kita harus impikan murid kita ke depan? Baik Bu, silakan nanti kalau ada impikan Bu, masukannya yang perlu diskusikan, silakan Bu. Mungkin dari kepala sekolah saya dulu ya. Ya Bu, Buan, silakan Buan. Yang ada dari kalimat lumpangnya. Iya, bacakan. Mungkin ini ya menambahkan, buat dulu visi yang lama dulu. Oh iya. Visi yang lama dulu. Visi yang lama apa? Visi yang lama itu mewujudkan lembaga PAUD, itu visi yang lamanya. Mewujudkan lembaga PAUD, Diknas unggul dalam membentuk generasi berkarakter, sehat, cerdas, ceria, menuju masa depan yang berkualitas. Generasi yang berkarakter, sehat, cerdas, ceria, menuju masa depan yang berkualitas. menuju masa depan Yang berkualitas. Nah, itulah gambaran visi kita selama ini ya Bu. Selama kita masuk semuanya, kita mungkin sama-sama baru 2020 Nah, itulah visi yang kami mudah-mudahan nanti dengan visi itu kita bisa ya ada. Kita mulai pasang.
yang lama tapi baru Ya, berarti kan sama ini ya, sama. Langsung kita ada di depan. Jadi itulah tuh visi kita, sekolah kita TK Dharma Wanita Diknas. Selama ini visinya mewujudkan lembaga PAUD Diknas unggul dalam membentuk generasi yang berkarakter, sehat, cerdas, ceria menuju masa depan yang berkualitas. Nah, sesuai dengan kalimat rumpang tadi, salah satunya sudah dibacakan, bagaimana kita memimpin murid-murid yang apa, gitu kan, yang bagaimana? Mungkin dari Yang berkarakter, Tulis yuk. yang berkarakter, rumpang. Ya, Rina, rumpang pertama itu. Tarik. Nah, oke, nah. Yang pertama, terima rumpangnya. Kita memimpikan murid-murid yang bagi dulu biar yang pertama yang bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah, jadi kita ini Bu mau mewujudkan visi-visi kita ini yang sesuai dengan profil Pancasila ini. Jadi bergotong royong bagus itu. Nah, kalau kita rampungkan nanti aja Dewan lagi kita semuanya dengan anak gitu, nah anak. Ya bergotong royong. Tujuannya tadi kan membangun segala kodrat yang ada pada anak. Pada anak kita itu akan memanusiakan manusia itu kan anak. Sehingga harus memerdekakan manusia, jadi memerdekakan anak gitu nah. Memang anak kita itu berpihak pada anak gitu nah. Jadi kalau selama ini kita mungkin masih guru sama guru, ini sekarang kalau pemikiran kerjaan tidak. Kita itu harus semua pembelajaran dengan anak. Kita itu harus membahagiakan anak, menjadi anak itu merdeka belajar gitu nah. Dalam artian kita yang memandu. Itu ada pusat belajar anak itulah kan. Ya semuanya ya, anak. Ya, kemauan itu. Sesuai visi kita itu yang sesuai dengan anak yang Tapi walaupun merdeka tetap Berkoordinir dengan dengan lideran kita, tetap menjalan SOP-nya. SOP yang kita bukan berarti merdeka. Bukan. Jadi di sini silakan dirampungkan. Kalau kemarin untuk gambaran ya Bu, kami juga kemarin tuh Bu yang membuat itu untuk gambaran, saya membuat visian itu mewujudkan peserta didik yang membentuk karakter menuju masa depan berkualitas sesuai dengan profil Pancasila. Jadi sesuai dengan profil Pancasila sudah termasuk semua yang profil Pancasila tadi, beriman dan bertakwa gitu kan, berkeanekaan global, nanti dia mandiri, yang kita harapkan kan anak itu bisa bernalar kritis, nantinya dia kreatif, menciptakan sesuatu hal yang baru. Tujuan kita anak itu kan, jadi selain itu dia juga mau kerjasama dengan temannya, tidak memikirkan diri sendiri gitu. Jadi kalau dia sudah beriman dan bertakwa, otomatis kan dia sudah menjalankan akidahnya gitu, akhlaknya gitu kan, akhlak yang diutamakan gitu. Kata orang itu kan utamakan dulu akhlak daripada ilmu gitu nah. Ya kalau akhlak hilang pastilah. Jadi itu Boleh diambil dari visi lama ke visi baru, separuh-separuh boleh. digantikan. Mewujudkan generasi peserta didik yang unggul dalam akidah, mungkin Tidak akhlak. Kita membentuk generasi. Kalau itu generasi nggak bisa dibentuk, nggak boleh. Dalam Iya. berkarakter. Berarti harus satu-satu ya. Iya, dalam satu kesatuan dia merangkum semuanya. Kalau dulu tuh generasi pada tuh seluruh. Iya. Ya. Peserta didik yang unggul dalam akidah. Nah ini sekarang ini Apalagi karakter mau diambil. Masukkan profil Pancasila tadi. Berkarakter. Dirinya kita ambil nggak itu? Karakter udah masuk di mandiri. Iya. Disiplin berkarakter Udah mau masuk. masukkan ke berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Berdasarkan kodrat alam atau menuju waktu menyesuaikan Iya. saat sekarang Iya. ya. Itu. berdasarkan kodrat alam dan kodrat
dari visi ini. Nah, nanti baru turunkan misinya Yunda. Ya. Nanti apakah ini nih bisa diganti ke itu? Bisa, makanya nanti Bunda diganti ada berita acaranya. Hari ini kami rapat tentang visi misi, hasilnya ini dengan dihadiri oleh ini. Nanti ditandatangani sama ketua yayasan karena Bunda kepala sekolah, jadi ketua yayasan dan tanda tangan semua. Ya, ya. Saling menghormati dan menghargai. Kesempatannya ya. Menghargai. Pers juga silaturahmi, ya. Silaturahmi. Itu arti kata kita tidak saling mengganggu. Silaturahmi. Hak dan kewajiban, maksudnya ada. Itu misalnya kewajiban lah, misalnya buang sampah jangan sembarangan. Kita saling menjaga, saling menjaga satu sama lain, saling menjaga sesama tetangga, saling menjaga lingkungan, toleransi, saling hormati. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah Dekade Dharma Wanita ya, Dinas Bakabon Bengkulu yang sudah menyempatkan hadir di dalam agenda CJP ini ya. Terima kasih juga buat guru-guru semuanya yang sudah menyempatkan diri ya untuk berdiskusi di agenda kita ini. Di sini saya selaku sebagai pengajar KP atau moderator ya untuk membantu diskusi kita ini tentang kepemimpinan ya. Di sini kita akan membahas tentang masalah visi misi ya, tujuannya di sini visi misi sekolah ini yang lama, terus yang berpihak kepada murid, yang menghambat pada murid berdasarkan kinerja Dewan Pers. Di sini nanti kita akan mencari kalimat-kalimat rumpang, kalimat-kalimat yang belum lengkap atau yang dicita-citakan untuk pendidikan. Di sini nanti akan dicari di sini nanti yang mana yang sesuai dan mana yang belum sesuai. Ya. Apakah visi misi di sini sudah termasuk seperti sekarang ini saja Dewantara atau belum? Nah, nanti di sini perubahan dan ini sekaligus untuk akreditasi nanti ya, untuk perbaikan KOSP kalau sekarang, kalau dulu Pak SD. Nah, nanti bisa dimasukkan ke sana jika ada perubahan di sana. Terus ada berita acaranya kalau visi misinya berubah ya di sini. Nah, di sini kita akan dipandu sama teman kita CGP dan Bu Reni ya. Nanti silakan dipandu kalimat yang rumpang itu yang sesuai apa. Kita akan menampilkan murid-murid yang bagaimana, kemudian kita akan percaya bahwa murid itu adalah seperti apa, kemudian di sekolah kita mengutamakan yang seperti apa juga kegiatan pembelajarannya atau sarana prasarananya atau yang lainnya. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa yang harus diperbaiki ya, terkait karakternya atau apa nanti ya. Kemudian kita warga di sekolah ini yang yakin untuk memajukan pendidikan nanti seperti apa ya, seperti itu. Kemudian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa nanti mau dibawa ke ranah yang mana ya. Nah, di sini tugasnya kita harus berdasarkan visi dulu. Kalau visinya sudah menyeluruh, nanti udah ranahnya kemana, nanti otomatis ada misi, kemudian ada tujuan, barulah nanti dari tujuan itu capaian yang kita inginkan kepada murid itu seperti apa etika atau bagaimana, atau pembelajaran sesuai minat bakat anak atau seperti apa. Itu teman-teman nanti mohon bantuannya untuk memberikan masukan seperti apa. Nah, dari situlah nanti baru kelihatan capaian pembelajaran itu nanti melihat dari sesuai dengan visi kita ini, jadi jelas semuanya. Bagaimana Bu Leni, sudah siap untuk diskusinya? Nah, baiklah teman-teman,
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya yang saya hormati, Ibu Rizmi sebagai PP saya yang saya hadir, yang saya hormati, yang saya banggakan sama bunda-bundaku sekalian yang telah mensupport selama saya menjadi CPG ini. Baik, saya di sini akan memaparkan nanti masalah kalimat lumpang atau cita-cita untuk murid kita ke depannya di sekolah kita. Sebelumnya saya di sini adalah sebagai calon guru penggerak. Insya Allah nanti ke depannya akan lebih baik lagi membawa sekolah kita ini. Kemudian kita tahu dulu ya ibu-ibu bahwa tujuan pendidikan yang menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah kita menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan nantinya. Itu sangat jelas sekali. Kita menuntun, jadi seorang guru, calon guru penggerak dan nanti saya bercerita tadi menuntun anak supaya dia nanti bisa mencapai kebahagiaan, ya. Nah, itu salah satu tujuan pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian juga di situ juga seorang guru penggerak nanti akan menerapkan nilai-nilai dan peranan guru penggerak yang termasuk nilai-nilai itu adalah kita nanti sering berkolaboratif. Jadi nanti kita juga saling mengajar berhamba pada anak. Kemudian juga kita nanti selalu mandiri belajar seperti itu. Kemudian ditambahkan lagi dengan peranan tugas atau seorang guru penggerak itu adalah yang paling utama kita itu adalah pemimpin pembelajaran. Nah, kemudian ibu-ibu semuanya yang saya hormati, kepala sekolah dan PP yang saya banggakan, di sini saya akan memaparkan nanti mudah-mudahan TK kita ini akan maju dengan kita sama-sama memecahkan misi yang lama. Tadi sudah disampaikan PP saya bahwa visi kita itu sudah sampai, sudah tepat, sudah cocok belum dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi di sini ibu semua saya akan memandu. Yang pertama kita ada kalimat lumpangnya itu, ketika kita nanti di sekolah ini, ibu-ibu semuanya, kepala sekolah dan ibu-ibu semuanya, kita satu keluarga, satu rumpun, satu disinilah tempat kita. Nanti akan kita bawa kemana kita atau murid kita itu memimpikan murid yang bagaimana seperti itu. Nah, saya mohon nanti Bu bagaimana nanti mungkin dari perorangan ya Bu ya, mungkin dari Bunda Roli, Bunda Sep, Bunda Eka, Bunda Uas dari sekolah, nanti mohon masukannya. Kalau kemarin saya mengharapkan itu anak-anak itu dari sini murid-murid saya itu mengimpikan itu berprestasi, kemudian semangat, kreatif dan berwawasan global serta beriman dan bertakwa, ya sesuai dengan profil Pancasila, ya. Itu yang saya impikan dari murid-murid ini. Dia selain beriman, dia juga kreatif, dia berwawasan global nantinya, gitu kan, serta mandiri. Itulah harapan saya untuk memajukan sekolah ini. Nah, sebelum kita lanjut Ibu, apakah memang nanti ada dari ibu semuanya, bagaimana, apa yang kita harus impikan murid kita ke depan? Baik Bu, silakan nanti kalau ada impikan Bu, masukannya yang perlu diskusikan, silakan Bu. Mungkin dari kepala sekolah saya dulu ya. Ya Bu, Buan, silakan Buan. Yang ada dari kalimat lumpang yang iya bacakan. Mungkin ini ya menambahkan, buat dulu visi yang lama dulu. Oh iya. Visi yang lama dulu. Visi yang lama apa? Visi yang lama itu mewujudkan lembaga PAUD, Visi yang lamanya mewujudkan lembaga PAUD, Diknas unggul dalam membentuk generasi berkarakter sehat, cerdas, ceria menuju masa depan yang berkualitas. Generasi yang berkarakter sehat, cerdas, ceria
menuju masa depan yang berkualitas. Menuju masa depan Yang berkualitas. Nah, itulah gambaran visi kita selama ini ya Bu. Selama kita masuk semuanya, kita mungkin sama-sama baru 2020 ke masuk itu. Nah, itu visi yang kami tanamkan. Nanti dengan visi itu kita bisa ya ada. ini yang lama, bukan? Yang baru. Ya, diminta Bu ini lagi. Yang lama tapi baru Iya, ya. berarti kan sama dengan ini ya, sama. Tadi mulai itu. Kalau kita ada di depan. Jadi itulah Bu visi kita, sekolah kita TK Dharma Wanita Diknas. Selama ini visinya mewujudkan lembaga PAUD Diknas unggul dalam membentuk generasi yang berkarakter, sehat, cerdas, ceria menuju masa depan yang berkualitas. Nah, sesuai dengan kalimat rumpang tadi, salah satunya sudah dibacakan, bagaimana kita memimpin murid-murid yang apa, gitu kan, yang bagaimana? Mungkin dari Yang Bu Loli dulu. berkarakter, Tulis yuk. yang berkarakter, menumpang. Ya, kalimat rumpang pertama itu. Tarik. Nah, oke, nah. Oke, yang pertama terima rumpangnya. Kita memimpikan murid-murid yang bagi dulu biar yang pertama akhlak mulia, soleh-soleha, mandiri, bertanggung jawab, kreatif dan inovasi. Nah dari sudah yang kita bahas itu tadi, kita percaya kalau kita sudah menjalankan anak yang bertanggung jawab, mulia, karakter, soleh-soleha, kita percaya bahwa anak itu mampu. Bahwa anak itu, murid itu adalah apa gitu? Anak yang Adalah, cerdas, mungkin anak yang cerdas, anak yang cerdas, mungkin mulia, mengharapkan setelah kita mendapat itu ya Bu ya. Kita tadi yang sudah cerdas, mengatakan anak anak yang mandiri, cerdas, soleh-soleha, berakhlak mulia, bertanggung jawab, kreatif dan inovatif itu sudah kita dapatkan, impikan, sudah kita impikan ya, kita impikan. Yang beriman, Nah, ketika kita yang impikan beriman, yang bertakwa, kita percaya bahwa anak kita itu soleh dan soleha itu Iya, dengan adanya soleh dan soleha itu dia Yang berprestasi dia jadi apa dia? kan punya isi. Cerdas, iya. Kita ini kita mengutamakan apa gitu. Nah, kita mengutamakan apa nih? Kira-kira tadi yang sudah kita buat tadi. Apa sholat? agamanya, Ya, yang pembelajaran. pembelajaran. Kita tadi kan sudah sebagai gambaran, Iya. sebagai gambaran anak yang cerdas, berakhlak mulia dan berkarakter. Jadi kita di sekolah kita ini mengutamakan apa? Misalnya Ya, pembelajaran untuk anak. Ya, Praktek. pembelajaran untuk Pembelajaran untuk apa? anak, kan? Ya. Pembelajaran itu kan Pembelajaran. melalui pembelajaran tadi kan Yang itulah yang kita yang praktek sholat, dan itu Ya, praktek sholat. Ya, berarti utamakan sholat. Sholat duha, ya. Berarti ibadah ya. Ya, ibadah. Utamakan ibadah, utamakan ibadah. Selain ibadah, toleransi. Ini apa yang untuk meningkatkan karakter anak itu kan pasti kita kan mulai dari guru. Ya, jadi cuma begitu itu. teladan. Berarti dari ini berarti motivator dari seorang guru dan menjadi fasilitator Fasilitator bagi anak, sebagai Ya. fasilitator untuk anak. Dan kita menjadi Guru contoh sebagai tauladan. Ibadah, guru menjadi contoh dan tauladan. Guru sebagai tauladan. Dan anak Ya, guru kencing lari, murid kencing di fasilitator ya, ada difasilitasi. Ya, fasilitasi. Fasilitasi, motivasi, pengendara mulia. Motivasi ya, motivator
Mana tulisan apa? Boleh nggak? Ya, cukup ya. Itu Cukup tidak ya, Bu. takut. Ada lagi, masih Tidak ada lagi dokter yang baca perlu ditambahkan, Bu? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa Ya. pertanyaan lampu selanjutnya, Hmm. murid di sekolah kita sadar betul bahwa Di sekolah mempunyai Nah, jawab ya apa tanggung jawab. sadar betul Kemarin ada? Nah, boleh ya. Murid di sekolah kita